Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serenity Valora Novian dan saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada gastropoda. Nah, dari ini, gambar pertama ditunjukkan sistem pencernaan pada gastropoda seperti yang pertama, sebentar. Seperti yang pertama, itu ada yang namanya mulut. Nah, mulut ini merupakan bukaan di bagian depan yang merupakan awal dari saluran pencernaan. Kemudian ada rahang atau jaw, struktur keras yang terletak di sekitar mulut dan berfungsi sebagai pembantu dalam proses makan dari gastropoda. Kemudian ada ondotopor, cartilage, ondotopora, struktur tulang lawan yang menopang radula dan otot-otot yang menggerakkannya. Nah, kemudian ada inferior epithelium, yaitu merupakan lapisan jaringan yang melapisi bagian rongga mulut, bagian bawah rongga mulut. Kemudian ada yang namanya radula. Nah, radula ini merupakan struktur yang berbentuk seperti pita dan dilapisi oleh ribuan gigi-gigi kecil yang terbuat dari kitin. Nah, radula ini berfungsi untuk seperti lidah yang bergigi untuk mengikis dan melumat makanan. Gigi radula digunakan untuk mengikis permukaan makanan, baik itu alga, tumbuhan, atau hewan kecil. Nah, setelah dikikis, makanan kemudian dilumatkan oleh gigi radula menjadi partikel-partikel kecil, eh, partikel-partikel kecil yang sehingga mudah dicerna. Nah, radula juga digunakan untuk menarik makanan ke dalam mulut. Nah, kemudian ada radular sac atau sakus radula, yaitu merupakan kantung. Nah, ini kantung eh, tempat gigi-gigi radula yang baru terbentuk disimpan sebelum dipindahkan ke radula. Kemudian ada odontoblast. Odontoblast ini merupakan sel-sel yang bertanggung jawab atas pembentukan gigi radula. Nah, gigi radula ini terus-menerus berganti seiring dengan pemakaian. Kemudian ada epitelium, superior epitelium. Nah, superior epitelium ini merupakan lapisan jaringan yang melapisi bagian dalam rongga mulut. Nah, epitelium ini berperan dalam melindungi jaringan di bawahnya dan juga dalam sekresi lendir. Terakhir ada eksofagus. Nah, eksofagus ini merupakan tabung yang menghubungkan antara mulut dengan lambung. Pada gambar, eksofagus terlihat seperti struktur tubular di bagian atas gambar. Nah, seperti ini, teman-teman. Kemudian, next. Nah, kemudian ada sistem, nah ini ada mulut, otot farinks yang mempunyai rahang seperti tanduk dan radula, esophagus, crop, perut, kelenjar pencernaan atau hati terdapat di bagian atas dan yang mempunyai saluran yang bermuara di perut. Kemudian ada intestin atau usus dan anus. Nah, kemudian pada particle feeding atau particle feeding gastropoda, itu beberapa kelompok gastropoda termasuk Umbininae, Trochidae atau Trochidae, Caenogastropoda dan lain-lain secara independen telah berevolusi menjadi pemakan suspens ctenidial. Tetapi tidak ada pemilahan partikel yang ditangkap sebelumnya. Meskipun pada Umboninae atau Trochidae dan Turritellida, tentakel panjang pada bagian lubang untuk masuk air mungkin membantu mencegah masuknya partikel-partikel terbesar. Next, nah ini contohnya teman-teman. Contoh dari gastropods yang menggunakan eh, suspension feeding ketika dewasa. Seperti misalnya subclass Vestigastropoda. Nah, ini dari superfamily Valiodea, Trochidea, dan famili Validae, Trochidae, atau Umboninae ini merupakan suspension feeding. Sedangkan pada subkelas Caeno, Caeno, Caenogastropoda dari superfamili Ambulariodea dan famili Ambulidae itu merupakan mucus net feeding. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi ada beberapa dari V3 dari Caenogastropoda dan Heterobranchia itu merupakan
mucus net feeding. Ah, partikel feeding, pencernaan gastropoda biasanya bersifat ekstraseluler dan sebagian lagi intraseluler. Pencernaan ekstraseluler terjadi terutama di perut dan sebagian lagi di usus. Sedangkan pencernaan intraseluler terjadi di kelenjar pencernaan dan kadang-kadang juga oleh amoebocytes di perut. Pada gastropoda, sumber utama enzim lambung ekstraseluler adalah kelenjar pencernaan dan kondisi asam di dalam lambung memberikan lingkungan yang optimal untuk sebagian besar aktivitas enzimatik, meskipun kondisi ini tidak diperlukan untuk semua enzim pencernaan. Pada sebagian besar taksa, makanan bercampur dengan air liur saat memasuki alur makanan eh, dasar di rongga bukal dan beberapa pencernaan ekstraseluler dapat terjadi saat makanan tersebut bergerak melalui kerongkongan. Kemudian pada haliotik menunjukkan bahwa krop dan usus serta kelenjar pencernaan merupakan area penyerapan yang penting dan pencernaan sebagian besar bersifat ekstraseluler. Nah, di bawah ini ada pada gastropoda dengan ukuran tubuh yang besar seperti abalon, kerongkongan dapat menjadi daerah penyerapan yang penting, sementara pencernaan dan penyerapan penyerapan terus terjadi pada saat makanan melewati usus. Nah, gastropoda, nah, di laut dalam, gastropoda itu bersimbiosis dengan bakteri. Seperti contohnya bakteri simbion, sulfidae oxidizing bacteria, dan meta oxidizing bacteria yang menempati lamela insang dari moluska. Jadi suatu moluska gastropoda. Nah, bakteri sulfide oxidizing bacteria. Nah, sulfid oxidizing bacteria memanfaatkan H2S sebagai sumber energi dalam menghasilkan bahan organik. Nah, metan oxidizing bacteria memanfaatkan metan sebagai sumber energi dalam menghasilkan bahan organik. H2S dan metan itu melimpah di kawasan hydrothermal vent. Nah, inang ini memperoleh bahan organik simbion dan limbah metabolisme inang akan eh, memperoleh bahan organik dari simbion dan limbah metabolisme inang akan digunakan oleh bakteri simbion. Jadi lebih ke mutualisme gitu. Nah, yang kedua ada carnivore feeding pada gastropoda. Banyak moluska yang memakan hewan baik dengan cara mengikis atau menggigit jaringannya, menelannya dengan utuh, atau dengan cara menghisap cairan tubuhnya. Nah, cephalopoda adalah predator aktif yang memakan hewan yang bergerak dan hidup. Krustasea, ikan, dan moluska adalah yang biasa memangsa. Beberapa moluska memakan hewan yang jauh lebih kecil dari ukuran tubuhnya. Scapupoda sebagian besar merupakan mikrokarnivor yang secara selektif memakan hewan kecil seperti Ostracoda atau juvenile mollusca dan protista seperti Foraminifera yang menggunakan kaptakula yang panjang dan tipis untuk menangkap mangsanya yang kecil secara selektif. Kemudian beberapa gastropoda, misal Neogastropoda, sebagai scavenging atau pemakan jaringan hewan yang baru saja mati. Sebagian besar scavengers makan secara oportunis karena bangkai adalah sumber makanan yang tidak dapat diprediksi dan mungkin jarang ditemukan. Scavenger mampu mendeteksi pakan dari kejauhan, memiliki sifat inhalasi yang panjang, sering bergerak, dan ospadium kemosensorik yang berkembang sangat baik. Nah, contohnya ini karnivora, Divulvavia, Septibranch, Cuspidaria cuspidade, dan Poromia granulata yang memakan krustasea kecil. Dia menangkapnya dengan cara menghisap krustasea itu ke dalam sifon inhalasinya. Nah, pada konoidea mencari makan dengan cara menombak mangsanya dengan menggunakan toxoglossal tooth atau gigi tombak berongga yang mengandung racun. Pada konus SP memiliki toxoglossal memanjang, berduri seperti tombak dan mengandung racun. Gigi toxoglossal terbentuk dari gigi marginal yang pipih, seperti yang terlihat pada Drilidae yang digulung secara progresif membentuk tombak berongga dan berduri. Strategi memangsa yang digunakan oleh dua spesies Conidae untuk menangkap ikan dengan menyuntikkan racun dengan menggunakan toxoglossans. Nah, seperti kayak Conus striatus dan Conus geographus. Nah, mangsa seperti seperti ini.
Mangsa yang ditangkap oleh toxoplosan termasuk cacing polychaeta, gastropoda, dan ikan-ikan kecil dan mangsanya ditelan secara utuh. Beberapa Conidae telah kehilangan radula dan menelan mangsanya secara keseluruhan. Baik, sekian review dan penjelasan dari sistem pencernaan pada gastropoda. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.